Raungan seperti guntur berubah menjadi gelombang suara dan menyebar ke kejauhan. Setelah gemuruh ini berangsur-angsur menghilang, sosok emas di langit itu dengan cepat mulai menyusut. Sosok itu memulihkan bentuk aslinya. Tubuhnya bergerak saat dia berubah menjadi cahaya keemasan yang menuju ke semua orang saat dia tertawa. Kepala Pavilion Junior, selamat. Penatua King Cheng memberi selamat padanya dengan senyuman ketika dia melihat kepala Xiao Yan yang tertawa. Itu adalah terobosan yang beruntung. Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Dia memutar tubuhnya. Perasaan penuh kekuatan dipancarkan. Dia jauh lebih kuat dibandingkan 3 hari sebelumnya. Puncak bintang 8 Douzun dan bintang ke-9 hanya selangkah lagi, tetapi ada perbedaan besar di antara mereka. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan, jika dia benar-benar melepaskan badan kaca King Kong dan kekuatan Tato Clan pada saat yang sama, kekuatannya akan sebanding dengan 4 atau 5 puncak perubahan Douzun. Selain itu, jika dia memasukkan telapak agung penciptaan surga dan keterampilan Dou yang kuat lainnya, dia akan mampu melawan 6 ahli puncak perubahan Douzun. Apakah ada yang terjadi selama beberapa hari ini? Xiao Yan bertanya secara acak. Dia hanya tersenyum setelah melihat semua orang menggelengkan kepala. Matanya beralih ke bagian terdalam dari wilayah tanah gurun kuno. Mereka sedikit menyempit saat dia berkata, kami telah menunda beberapa hari lagi. Sepertinya kita harus mempercepat langkah kita dan bergegas ke panggung wilayah kuno. Tidak baik bagi kita untuk datang terlambat. Iya. Cailin dan yang lainnya mengangguk. Hampir selusin kelompok orang, jika tidak lebih, melewati gunung ini selama 3 hari ini. Berdasarkan arah yang mereka tuju, mereka dengan jelas menuju ke panggung wilayah kuno. Sepertinya banyak ahli sudah berkumpul di sana. Ayo pergi. Kita tidak boleh menunda lebih lama lagi. Yang terbaik adalah kita pergi sekarang. Xiao Yan juga mengerti bahwa mereka terdesak waktu. Dia segera melambaikan tangannya saat dia memberi perintah. Haruskah kita menggunakan orang besar ini sebagai tumpangan dan bergegas? Kekuatan Piton Iblis Surga kuno dianggap sebagai salah satu yang terkuat di wilayah tanah gurun kuno ini. Kami akan dapat menggunakan keganasannya untuk menyerang jika kami bertemu dengan hewan buas lainnya di sepanjang jalan. Ini akan menyelamatkan kita dari beberapa masalah. King Lin menunjuk ke Piton Iblis Surga raksasa yang bertahan di udara dan tertawa. Haha, ini tentu yang terbaik. Xiao Yan terkejut. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Tubuhnya adalah yang pertama bergerak saat dia bergegas ke tubuh besar Piton Iblis Surga. Suara deras angin muncul di belakangnya saat Cailin, dokter peri kecil, dan Yun Yun dengan cepat mengikuti. Piton Iblis Surga yang sangat kejam itu menjadi sangat lembut di bawah kendali King Lin. Itu tidak menahan bahkan sedikit pun. Ketika King Lin mengeluarkan peluit, kabut hitam pekat dengan cepat dipancarkan dari tubuh Piton Iblis Surga. Setelah itu membentuk awan hitam yang digerakkan oleh Piton Iblis Surga. Itu menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju bagian terdalam dari wilayah tanah gurun kuno seperti petir. Gunung tempat kelompok Xiao Yan berada cukup jauh dari panggung wilayah kuno. Jika mereka bepergian secara normal, mereka akan membutuhkan setidaknya 3 hari. Untungnya, mereka memiliki Piton Iblis Surga sebagai penggantinya kali ini. Ini menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Kekejaman orang besar ini cukup terkenal di wilayah tanah gurun kuno ini. Binatang buas biasa tidak akan berani muncul dan menghentikannya setelah merasakannya. Kelompok Xiao Yan mampu mengambil inisiatif dan memutar di sekitar binatang buas yang sebanding dengan Piton Iblis Surga dalam hal kekuatan. Bahkan jika binatang buas ini dapat mendeteksi Piton Iblis Surga, mereka tidak akan sengaja mengejarnya karena ketakutan mereka. Dengan cara ini, kecepatan Xiao Yan meningkat secara signifikan. Xiao Yan juga menemukan beberapa faksi di sepanjang jalan, tetapi kebanyakan dari mereka adalah faksi yang belum pernah ditemui Xiao Yan sebelumnya. Mereka kemungkinan adalah faksi yang biasanya tidak menonjolkan diri. Faksi-faksi ini biasanya tidak muncul, tetapi mereka memiliki fondasi yang kuat. Mereka seperti sekte angin awan, yang bahkan belum pernah didengar Xiao Yan, apalagi dilihat. Namun, faksi itu memiliki 3 ahli di puncak kelas Douzun.
Salah satu dari mereka bahkan memiliki setengah kaki di kelas Bansheng. Kekuatan ini sebanding dengan sesepuh atau bahkan sesepuh agung di faksi terkenal seperti Sekte Langit yang Mendalam. Meski faksi-faksi ini cukup kuat, Xiao Yan tidak berniat untuk berhenti dan berteman dengan mereka. Saat ini, semuanya datang dengan tujuan yang sama. Kecuali mereka memiliki hubungan yang sangat istimewa, mereka pada akhirnya akan bertengkar satu sama lain. Hubungan yang rapuh itu dapat dengan mudah diputuskan oleh godaan pohon Bodhisattva kuno. Meskipun ada banyak faksi yang ingin melangkah maju dan mengungkapkan niat baik mereka karena gantikan kelompok Xiao Yan tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Dia meminta King Lin untuk meningkatkan kecepatan mereka, menyebabkan orang-orang itu ditegur. Kelompok Xiao Yan menghabiskan 2 hari bepergian tanpa halangan sebelum mereka secara bertahap mendekati area panggung wilayah kuno. Panggung wilayah kuno dikabarkan menjadi tempat pertempuran yang terjadi pada zaman kuno. Banyak ahli yang sangat kuat pernah mati selama pertempuran ini, menyebabkan tanah secara samar-samar menciptakan tekanan aneh. Tekanan inilah yang menyebabkan tempat ini menjadi satu-satunya lokasi di wilayah tanah gurun kuno di mana binatang buas tidak berani menginjak. Selain itu, panggung wilayah kuno ini terletak di persimpangan antara bagian tengah dan terdalam dari wilayah tanah gurun kuno. Seseorang dapat memasuki bagian terdalam dari wilayah kuno ini dari tahap ini. Oleh karena itu, banyak faksi telah memilih untuk datang ke tempat peristirahatan yang aman di wilayah tanah gurun kuno ini. Piton Iblis Surga ditarik ketika kelompok Xiao Yan berada sekitar 5 km dari panggung wilayah kuno. Binatang itu terlalu besar dan menarik terlalu banyak perhatian. Secara alami harus disimpan untuk menghindari beberapa masalah yang tidak perlu. Kelompok Xiao Yan terbang selama 10 menit atau lebih setelah mendekati panggung wilayah kuno. Sebuah kotak besar tiba-tiba muncul di garis pandang mereka. Kelompok Xiao Yan tercengang saat melihat kotak ini muncul di hutan belantara. Hanya setelah melihat kerumunan padat manusia berdiri di alun-alun, hati mereka akhirnya tiba-tiba mengerti. Tempat ini kemungkinan besar disebut panggung wilayah kuno. Semuanya, hati-hati. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat begitu banyak orang telah berkumpul. Ada binatang buas di seluruh wilayah tanah gurun kuno ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak orang sejak memasuki gurun. Itu menyebabkan dia sedikit rileks, tetapi Xiao Yan mengerti bahwa perasaan ini tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, dia dengan lembut mengucapkan kata-kata peringatan. Iya. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar pengingat Xiao Yan. Mereka telah menempuh jarak ribuan meter lebih dalam sekejap mata. Mereka perlahan-lahan mendarat setelah mendekati alun-alun yang sangat besar. Kedatangan mereka juga menarik perhatian beberapa orang, tetapi mata ini dengan cepat beralih. Beberapa kelompok dan ahli bergegas ke tempat ini selama periode waktu ini. Tidak ada yang mengejutkan. Aroma berdarah pada orang-orang ini benar-benar pekat. Mata Xiao Yan menyapu kerumunan, yang telah terpisah menjadi kelompok melingkar kecil dengan berbagai ukuran. Ada aroma serupa yang terpancar dari semua orang ini. Semuanya memiliki aroma yang berdarah. Aroma ini bukanlah darah manusia. Sebaliknya, itu adalah binatang buas. Jangan bilang kalau orang-orang ini telah membentuk kelompok untuk memburu binatang buas itu. Xiao Yan merasakan keraguan di hatinya, tapi dia tidak membuka mulut untuk bertanya. Sebagai gantinya, dia perlahan memimpin kelompok Cailin ke alun-alun sebelum menuju ke tengah. Dalam keadaan normal, klan Gu kemungkinan tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Hati Bodhisattva dan benih Bodhisattva memiliki efek ajaib pada generasi muda. Orang-orang yang berada di puncak kelas Douzun. Beberapa elit Dousheng baru bahkan mungkin muncul sebagai hasilnya. Xiao Yan secara alami tidak ingin mencari klan Gu. Yang ingin dia temukan adalah Sun Er. Dengan statusnya di klan Gu, dia pasti akan diberi kesempatan untuk datang dan berusaha menemukan pohon kuno Bodhisattva ini. Karena Cailin yang cantik, Yun Yun yang seksi, dan dokter peri kecil yang menawan, kelompok mereka menarik sejumlah tatapan yang tidak biasa ketika mereka berjalan ke alun-alun. Kelompok yang bisa mencapai tempat ini memiliki kekuatan yang besar. Apalagi, ada berbagai macam orang yang hadir. Jika orang-orang ini masih memiliki akal sehat, mereka tidak akan bisa menahan diri untuk melangkah maju untuk memulai percakapan.
Meskipun ini masalahnya, beberapa tatapan kurang ajar masih menyebabkan wajah kelompok Cailin menjadi sedingin es. Xiao Yan tidak bertemu siapapun yang dia kenal saat dia berjalan, menyebabkan dia merasa sedikit terkejut. Saat mendekati tengah alun-alun, dia mulai menemukan masalah. Tampaknya kelompok atau orang yang lebih dekat ke tengah alun-alun lebih kuat. Yang berada di tepi luar adalah yang terlemah. Dia bertanya-tanya apakah pemosisian semacam ini terjadi secara alami atau merupakan hasil dari tindakan seseorang. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Langkah kakinya tidak melambat saat dia secara bertahap tiba di tengah alun-alun di depan mata semua orang. Hanya setelah tiba di tempat itu, Xiao Yan menemukan bahwa ada panggung batu setinggi 2 meter setinggi 1000 kaki di tengahnya. Ada beberapa orang di atas panggung batu, tetapi jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada yang di bawah. Namun demikian, orang-orang di atas panggung semuanya menunjukkan sifat yang sama. Aura mereka semuanya sangat kuat. Xiao Yan terkejut saat dia melewati panggung. Namun, dia tidak memikirkannya lagi. Matanya menyapu panggung batu saat senyuman segera muncul di wajahnya. Dia akhirnya menemukan beberapa sosok yang dikenalnya, terutama ketika datang ke seorang wanita cantik berpakaian hijau yang duduk dengan mata terpejam di tengah kerumunan. Kelembutan terlihat di matanya. Ayo pergi dan bertemu dengan beberapa orang yang dikenal, Xiao Yan menoleh dan memberitahu semua orang. Setelah itu, dia melangkah ke panggung batu dan berjalan ke area klan Gu. Namun, saat Xiao Yan melangkah ke panggung batu, dia tiba-tiba merasakan mata sedingin es dilemparkan ke arahnya. Di saat yang sama, suara sedingin es yang samar terdengar dari panggung batu. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya kau datangi. Nyah! Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia mendengar suara sedingin es ini. Dia menoleh. Saat matanya melirik, sudut mulutnya terangkat menjadi busur. Feng King Er. Suara sedingin es yang tiba-tiba terdengar di atas panggung batu menarik beberapa tatapan terkejut. Mata beberapa orang mulai menertawakan saat mata ini menyapu Xiao Yan dan Feng King Er. Xiao Yan gegeh. Kelompok dari klan Gu yang duduk di sudut panggung batu juga mengalihkan pandangan mereka karena suara Feng King Er. Wanita muda berpakaian hijau itu, yang telah beristirahat dengan mata tertutup, telah membukanya saat ini. Matanya yang cantik menatap pria muda kurus yang telah melangkah ke panggung batu. Dia terkejut sesaat sebelum kegembiraan mulai muncul di matanya. Haha, sepertinya Xiao Yan menemui masalah. Tidak terduga bahwa dia juga telah membentuk dendam dengan suku Phoenix Iblis Surga. Seorang pria berjubah perak di samping tersenyum saat berbicara. Orang ini tidak asing lagi. Dia adalah salah satu dari 4 jenderal besar dari klan Gu dan telah memasuki makam surgawi untuk berlatih bersama Xiao Yan saat itu, Gu Hua. Sun Er mengerutkan alisnya saat dia mendengar kata-katanya. Matanya yang cerah mendarat pada wanita berpakaian warna-warni saat dia dengan lembut berkata, suku Phoenix Iblis Surga ini berlebihan. Jangan ingin campur tangan. Xiao Yan akan bisa menyelesaikannya. Gu Qing yang sedikit tertawa. Dengan akal sehatnya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Xiao Yan telah menjadi bintang Douzun 9. Meskipun aura Feng King Er agak aneh, Xiao Yan mampu mengalahkan Gu Yao, yang telah mencapai puncak bintang 8 Douzun, saat ia menjadi bintang 5 Douzun. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan sekarang. Sun Er mengangguk. Mata cerahnya tiba-tiba meluncur ke tempat di belakang Xiao Yan dan akhirnya berhenti di Cailin. Fluktuasi yang tidak diketahui muncul di matanya. Panggung batu, tempat banyak diskusi terjadi, menjadi jauh lebih sunyi. Banyak mata tertuju pada Xiao Yan. Gadis yang berisik, tidak perlu repot. Namun, Xiao Yan hanya tersenyum di bawah fokus dari banyak pasang mata ini. Dia bahkan tidak menoleh ke Feng King Er. Yang dia lakukan hanyalah menoleh ke kelompok di belakangnya dan secara acak mengucapkan beberapa kata kasar. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan naik ke panggung batu. Warna hijau yang marah melonjak ke wajah Feng King Er ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Kedua matanya menjadi sangat dingin. Dia melambaikan tangannya dan pilar warna-warni merobek ruang seperti kilat. Itu dengan kejam menembak ke arah kepala Xiao Yan. Bang!
Kaki Xiao Yan berhenti saat dia merasakan serangan mendadak Feng Qing'er. Tangan kirinya terulur dan meraih pilar warna-warni itu. Pada saat yang sama, nyala api yang menakutkan dengan cepat muncul. Itu berubah menjadi untaian api ganas yang bergegas menuju Feng Qing'er melalui pilar. HMPH. Mata Feng Qing'er menjadi dingin saat melihat nyala api ini. Dia menyadari kekuatan besar api surgawi Xiao Yan. Dia menarik jarinya melintasi garis dan pilar itu terpotong. Pada saat yang sama, aura yang luas dan kuat yang kuno dan dialami tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Teriakan Phoenix yang mengguncang bumi samar-samar muncul. Perasaan ini memang dari Phoenix surga kuno. Hati Xiao Yan bergetar saat dia merasakan aura Feng Qing'er. Aura dan perasaan ini agak mirip dengan avatar Phoenix surga kuno yang telah mati beberapa tahun yang lalu di hutan kuno sisa-sisa Dousheng. Meskipun Xiao Yan tidak yakin mengapa aura ini muncul, dia yakin alasan kekuatan Feng Qing'er melonjak pasti terkait dengan Phoenix iblis surga yang sudah mati itu. Xiao Yan, hari ini, kamu akan menggunakan hidupmu untuk mengimbangi rasa sakit yang aku terima. Wajah Feng Qing'er sedingin es saat dia memelototi Xiao Yan dengan kebencian yang besar. Jika kelompok Xiao Yan tidak menyambar buah asal naga Phoenix, mereka tidak akan menderita hukuman setelah kembali. Untungnya, mereka dapat menemukan jejak darah esensi Phoenix surga dari dalam mayat Phoenix surga yang mereka bawa kembali dari hutan kuno, tetapi darah esensi itu cukup lemah. Oleh karena itu, ahli suku Phoenix iblis surga memutuskan untuk secara paksa memindahkan tulang untuk mendapatkan darah esensi Phoenix surga murni. Mereka menempatkan tulang dengan darah esensi Phoenix surga yang tersembunyi ke dalam tubuh anggota klan. Namun, transplantasi ini tidak diragukan lagi akan menghasilkan rasa sakit yang tak ada habisnya. Ada total 10 anggota klan muda yang telah menjalani transplantasi tulang di suku Phoenix iblis surga, tetapi itu hanya berhasil untuk 2 orang. Salah satunya adalah Feng Qing'er. 8 orang lainnya, yang gagal, semuanya telah mati. HMPH. Mata Cailin dan yang lainnya di belakang Xiao Yan menjadi dingin ketika mereka melihat Feng Qing'er menyerang sesuka hatinya. Dou Qi melonjak keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, banyak pasang mata dengan dingin menatap Feng Qing'er saat Dou Qi berkumpul di telapak tangan mereka. Kamu adalah Xiao Yan. Karena Qing'er ingin berdebat denganmu, kamu harus bertarung dengannya sendirian. Yang lain tidak perlu campur tangan. Jika tidak, Anda akan menderita kerugian. Suara samar tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Feng Qing'er ketika Dou Qi melonjak dari kelompok Cailin. Semua orang melihat ke atas, hanya untuk menemukan seorang pria berjubah putih. Anehnya, pria ini memiliki pupil berwarna langka, tampak sangat aneh. Lebih dari selusin ahli dari suku Phoenix iblis surga sedang menatap kelompok Xiao Yan dengan cara yang tidak bersahabat ketika pria dengan murid berwarna berbicara. Jelas, mereka semua akan menyerang pada ketidaksepakatan pertama. Orang yang akan menderita kerugian mungkin adalah kelompokmu, kan? Suara yang sama tenangnya tiba-tiba ditransmisikan dari arah lain setelah pria dengan mata berwarna berbicara, menyebabkan pria itu terkejut. Matanya melirik ke arah sumber suara sebelum mengerutkan kening dan menuntut, Gu Qingyang. Apakah kelompok Anda juga berencana untuk ikut campur? Haha, jika itu pertarungan 1 lawan 1, kita secara alami tidak perlu campur tangan. Namun, saya tidak tahan melihat orang menindas orang lain dengan angka. Gu Qingyang sedikit tertawa. Setelah itu, matanya beralih ke Xiao Yan saat dia mengangguk. Xiao Yan membalas senyuman saat dia melihat Gu Qingyang mengangguk, tapi matanya tetap tertuju pada gadis berpakaian hijau dari klan Gu. Suku Phoenix Iblis Surga bukanlah faksi biasa. Bahkan faksi seperti klan Gu tidak akan mudah bentrok dengan mereka. Alasan mereka bersedia untuk campur tangan kemungkinan besar karena Sun Er. Wanita berpakaian hijau di kerumunan itu dengan manis tersenyum pada Xiao Yan saat dia merasakan tatapannya. Senyuman seperti bunga yang berumur pendek itu menyebabkan banyak ahli menatapnya sekilas merasa meleleh. Haha, baiklah. Karena ini masalahnya, kami akan membiarkan Anda mencobanya. Pria bermata warna-warni itu menatap Gu Qingyang sejenak.
Dia tidak berharap Xiao Yan memiliki hubungan seperti itu dengan klan Gu, tapi dia sangat licik. Dia tersenyum sambil menoleh untuk berbicara dengan Feng Qing'er. Feng Qing'er mengangguk setelah mendengar kata-kata pria dengan pupil berwarna-warni. Matanya dengan dingin menatap Xiao Yan saat dia berteriak, "Xiao Yan, apakah kamu berani melangkah maju dan menerima tantangan ini?" Xiao Yan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan menghentikan kelompok di belakangnya. Sebagian besar orang di sini tidak terbiasa, jadi Xiao Yan melihat ekspresi sombong di mata mereka. Dia datang ke tempat ini untuk pohon bodhisattva kuno, tapi tempat ini kacau balau dengan segala macam orang. Banyak ahli juga hadir. Seseorang perlu menghalangi orang lain jika ingin bertahan hidup di gurun ini. Secara alami, dia tidak bisa mundur sekarang. Sesuai keinginan kamu. Xiao Yan perlahan melangkah maju. Wajahnya masih mengandung senyuman, tapi kedua matanya berkedip dengan hawa dingin yang berbahaya. Meskipun dia tidak yakin mengapa kekuatan Feng Qing'er melonjak, dia masih tertinggal jauh di belakangnya. Meskipun kekuatannya melonjak, dia hanya 3 puncak perubahan Do Uzun. Bintang 9 lainnya Do Uzun mungkin tidak bisa mengalahkan ahli seperti itu, tapi kekuatan ini tidak ada artinya bagi Xiao Yan. HMPH. Senyum dingin muncul di wajah Feng Qing'er ketika dia melihat Xiao Yan melangkah maju. Kakinya menginjak tanah saat sutra warna-warni melesat ke segala arah. Sutra itu tampak seperti bilah tajam yang tak tertandingi karena disertai oleh angin yang sangat tajam yang menutupi area dalam jarak 100 kaki di sekitar Xiao Yan. Dia tidak punya tempat untuk mundur. Trik lamanya masih sama. Kekuatan Anda meningkat, tetapi Anda tidak dapat mengendalikannya. Kamu seperti seorang pengemis yang telah mengambil harta karun. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya saat melihat sutra warna-warni menutupi pandangannya. Dia maju selangkah demi selangkah. Api yang pekat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan melilitnya. Sutra apapun yang dibebankan ke dalam nyala api hanya akan mampu mengisi 5 kaki ke depan sebelum berubah menjadi abu yang berserakan. Xiao Yan mengambil satu langkah demi satu ke arah Feng Qing'er karena banyak orang menyaksikan. Langkah berjalannya tampak cukup santai. Dibandingkan dengan sikap Xiao Yan yang nyaman, wajah Feng Qing'er sangat hijau. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa menjadi ancaman bagi Xiao Yan setelah kekuatannya melonjak. Bagaimana harga dirinya yang sombong bisa menahan ini? Bayangan Phoenix Surga. Teriakan marah keluar dari mulut Feng Qing'er. Do Uqi dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk sosok ilusi Phoenix Surga seluas 1000 kaki di langit. Gelombang demi gelombang tekanan kuno menyebar. Ao! Sosok ilusi Phoenix Surga yang sangat besar mengeluarkan teriakan yang jelas saat kedua sayapnya mengepak. Itu membawa kekuatan menakutkan yang dengan kejam melesat ke arah Xiao Yan di bawah. Momentum itu menyebabkan ekspresi banyak ahli berubah. Xiao Yan akhirnya berhenti karena sosok ilusi Phoenix Surga yang sangat besar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke Phoenix Surga yang dengan cepat diperbesar. Dia yakin dalam hatinya bahwa peningkatan besar dalam kekuatan Feng Qing'er pasti terkait dengan kerangka Phoenix Surga di hutan kuno. Xiao Yan, matilah kau! Kebencian di wajah Feng Qing'er menjadi lebih padat saat dia menatap sosok ilusi Phoenix Surga, yang kurang dari 1000 kaki dari Xiao Yan. Teriakan sedingin es bergema di seluruh alun-alun. Pada saat ini, Xiao Yan tidak dapat mengelak bahkan jika dia mau. Itu masih trik kecil yang sama. Namun, Xiao Yan hanya menyeringai saat mendengar tangisan dingin Feng Qing'er. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda mengelak. Yang dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya perlahan. Pada saat yang sama, cahaya keemasan melonjak dari matanya yang hitam pekat.